Shalom untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Erwin Steven Aditya Tari. Saya dari kelas A semester 2. Di sini saya akan menjelaskan materi perkembangan moral dan implementasinya dalam media pembelajaran sebagai tugas UAS dari Bapak dosen Anjulin Kamlasi SPD MPD. Kita masuk di materi pertama, yaitu tentang teori perkembangan Jean Piaget. Jadi dalam teorinya itu, Piaget mengungkapkan bahwa secara umum semua anak berkembang melalui urutan yang sama, meskipun jenis dan tingkat pengalaman mereka berbeda. Jadi semua perubahan yang terjadi pada setiap tahap tersebut merupakan kondisi yang diperlukan untuk mengubah perkembangan moral berikutnya. Dan berkaitan dengan perkembangan moral, Piaget mengungkapkan dua tahap perkembangan yang dialami oleh setiap individu. Jadi tahap pertama disebut heteronomous atau tahap realisme moral. Jadi dalam tahap ini seorang anak cenderung menerima aturan begitu saja. Tahap kedua disebut autonomous morality atau independensi moral. Jadi dalam tahap ini seorang anak memandang perlu untuk memodifikasi aturan-aturan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Kita masuk di materi yang berikut, yaitu teori perkembangan moral Colbert. Jadi, searah juga dengan Piaget, Colbert juga mengemukakan bahwa para remaja menerapkan struktur kognitif moral mereka pada dilema moral. Dengan demikian menemukan bahwa yang pertama, penelitian dan perbuatan moral pada intinya bersifat rasional. Yang kedua yaitu terdapat sejumlah tahap pertimbangan moral yang sesuai dengan Piaget. Dan yang ketiga yaitu penelitian yang membenarkan Piaget bahwa sekitar usia 16 tahun pada masa remaja merupakan tahap tertinggi dalam proses tercapainya pertimbangan moral. Dan yang berikut yaitu pandangan psikologi sosial etik H. Erikson. Jadi yang pertama yaitu kepercayaan versus ketidakpercayaan, yang kedua yaitu kebanggaan versus keraguan, yang ketiga yaitu inisiatif versus rasa bersalah, yang keempat yaitu identitas versus kebingungan peran, dan yang kelima yaitu integritas dan keputusan. Jadi intinya dari ketiga teori tersebut, teori Jean Piaget mengatakan bahwa semua anak akan berkembang melalui urutan-urutan yang sama tanpa harus bergantung pada tingkat pengalaman, kondisi keluarga, bahkan kebudayaan cenderung merupakan kesimpulan yang kurang proporsional. Sedangkan menurut Erikson, ia melihat bahwa perkembangan tiap-tiap tahap harus didukung oleh peranata-peranata budaya yang kuat, utamanya oleh orang tua dan berikutnya oleh berbagai unsur kemasyarakatan. Dan menurut Colbert sendiri, perkembangan moral anak lebih didominasi oleh perhatiannya pada faktor-faktor di dalam individu sendiri dan kurang melihat pentingnya faktor-faktor lingkungan dan sosial, serta sama sekali meniadakan faktor-faktor positif bawaan yang ada pada anak. Jadi kesimpulannya yaitu proses pembelajaran yang berdaya dan berhasil merupakan kegiatan yang bukan berdiri dengan sendirinya, melainkan terkait dengan beberapa faktor, seperti faktor guru adalah sumber utama dalam hal proses belajar di dalam kelas. Guru harus bisa memahami peserta didik dalam berbagai dimensinya. Dalam keadaan ini, guru harus bisa memahami keunikan-keunikan peserta didik agar dapat mendorong terjadinya perkembangan secara optimal. Mungkin sekian video presentasi singkat yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Pancasila.